Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat MG Team pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini Allah mudahkan kita untuk bisa bertemu kembali dalam acara rutin kita tiap Selasa sampai Jumat SEP Semangat Energi Pagi MG Team. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Alhamdulillah semoga Allah barokahi aktivitas kita pagi ini dimulai dengan aktivitas yang bermanfaat. Pagi ini kita akan dibersamai oleh Bunda Lili Farida dan Bunda Sri Bandiah dari Piungan Jogja ya. Kita awali acara kita pagi ini dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan umul kitab tadi menambah kebarokahan majelis kita pagi ini. Karena Bu Lili Farida pagi ini ada raker, jadi sesi pertama kami berikan kepada Bunda Lili Farida dari Samarinda ya. Masya Allah ini meskipun beliau aktivitas dan amanahnya seabrek ya, segambreng. Tapi Masya Allah beliau masih tetap aktif di HNI dan semoga apa yang disampaikan pagi ini bisa memberikan inspirasi kepada kita, menjadi cermin bagi kita karena mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Monggo silahkan Bunda Lili Farida, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang lain mohon di mute. Monggo Bu Sri Bandia sama Bu Siti, yang tolong di mute dulu ya. Monggo Bunda Ida. Terima kasih Bu Ririt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sudah melimpahkan begitu banyak kasih sayangnya kepada kita semua, kepada keluarga besar MG Team. Terima kasih juga Pak Sujito, Bu Ani, Bu Warida, dan seluruh sahabat HNI yang pagi ini sudah hadir. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu semangat pagi. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada manusia paling mulia Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Sebelumnya mohon maaf Bu Ririt, sampai pukul berapa ya waktunya untuk saya? Sampai 6.30. 6.30 nih. Baik. Terima kasih. Ini kemarin judulnya memang saya sendiri yang mengajukan kepada Bu Ririt karena waktu itu yang japri ke saya adalah beliau. Ini kenapa tema kali pagi ini saya sampaikan, karena ini salah satunya adalah testimoni saya pribadi betapa kekuatan mimpi itu adalah sangat luar biasa efeknya kepada kita semua gitu. Selain itu adalah ketika kita menuliskan mimpi-mimpi kita, itu akan menjadikan kekuatan terhadap diri kita sendiri pada saat kita lemah semangatnya, kemudian juga akan bisa memberikan motivasi kepada orang-orang di luar kita. Baik, karena waktunya sangat singkat ya, mungkin izinkan saya dulu untuk bertestimoni terhadap mimpi saya. Dan mimpi saya ini saya tuangkan pada tahun 2000
2005. Jadi sudah sangat lama ya. Dan mimpi saya ini masih saya simpan sampai sekarang. Dan alhamdulillah semua yang saya tuangkan di sini itu sudah Allah kabulkan. Itulah mengapa saya pagi ini bersemangat untuk memberikan testimoni terhadap mimpi saya, dan mudah-mudahan ini juga akan memberikan kekuatan kepada sahabat HNI semua untuk tetap berjuang berdakwah lewat HNI. Jadi ini mungkin bisa saya tunjukkan ya, karena pada saat itu kan memang ada guru saya yang harus menuangkan mimpinya seperti ini. Jadi ini saya tuliskan satu persatu keinginan saya apa saja gitu. Yang pertama adalah pada saat itu memang saya juga belum memiliki mobil gitu, kemudian belum memiliki rumah sendiri, kemudian juga belum pernah ke Tanah Suci ini, kemudian ingin membantu sesama dan membantu umat lebih banyak lagi, kemudian juga ingin anak saya menjadi sarjana, mencerdaskan mereka dunia dan akhirat, dan minimal ada juga yang hafidz Quran gitu. Kemudian juga ingin menjadi manusia yang bahagia dan membahagiakan untuk keluarga besar saya. Dan ini ditandatangani oleh satu adalah suami saya sendiri, kemudian mentor-mentor saya juga ada 5 orang di sini, dan ini harus dipasang di kamar pada saat itu, di rumah dan di kamar ya saat itu. Dan ini memang saya lakukan gitu. Jadi setiap pagi, setiap sore, bahkan setiap saya masuk kamar ini selalu melihat mimpi saya. Dan ini saya cerita ada keunikan dan keajaiban terhadap mimpi saya gitu ya. Yang pertama ini adalah pada saat itu memang belum pernah ke Tanah Suci ya. Jadi alhamdulillah tahun 2005 ya saya buat, 2013 itu Allah izinkan saya bisa umroh, dan sekaligus pada saat itu bisa daftar haji, karena saya udah dipesani sama kakak saya kalau mau umroh harus daftar haji dulu, karena haji itu adalah wajib gitu. Dan alhamdulillah bersamaan saya bisa daftar haji bersama suami plus umroh bersama suami. Dan itu ya Allah yang ngatur gitu ya. Secara matematika seharusnya saya mungkin belum bisa ke sana gitu, tapi Allah yang ngatur gitu. Jadi kalau rezeki kita itu kalau secara matematika manusia mungkin nggak masuk di akal gitu, tapi kalau matematikanya Allah, insya Allah nggak ada yang mustahil gitu. Kemudian untuk yang mobil, itu mobil yang saya miliki sekarang tuh warna dan bentuknya persis ya, jadi warnanya putih, dan alhamdulillah belinya juga cash, tidak kredit gitu. Karena saya pribadi juga menginginkan meminimalisir untuk berhutang, apalagi hutang di bank yang bunganya luar biasa saat ini. Dan alhamdulillah Allah kabulkan juga cash gitu. Kemudian rumah yang saya tempati saat ini juga sudah lunas tanpa berhutang, dan bentuknya walaupun nggak persis tapi mirip dengan apa yang saya ilustrasikan di mimpi saya ini. Kemudian yang untuk sarjana yang minimal S1 ya, anak saya dua-duanya sudah sarjana, dan salah satunya yang paling kecil yang nomor 3 itu masuk di pondok tahfidz ya di Bogor. Mohon doanya aja, mudah-mudahan dia nanti bisa hafidz 30 juz. Kemudian yang untuk membantu sesama. Jadi walaupun dulu ya sering kita bantu sesama mungkin, tapi tidak sebesar sekarang gitu. Jadi saya menginginkan pada saat itu bantu yang bisa lebih banyak lagi. Pada saat itu juga bersamaan dengan tsunami di Aceh. Jadi saya pun bermimpi seandainya saya bisa membantu lebih banyak lagi gitu. Tapi kan kondisi ekonomi saya pada saat itu masih di bawah rata-rata gitu ya. Jadi kemudian yang lebih lucu lagi, pada saat itu saya mengambil foto di sebuah majalah, itu peduli sesama. Peduli sesama, pada situ ada anak laki-laki yang menangis, yang diungsikan seorang bapak-bapak menggunakan ini aja bak plastik gitu ya, karena suasana banjir pada saat itu. Saya tulisnya cuma peduli sesama di bawahnya, tapi sama mentor saya dikomentari, Bu Lilik pengen anak laki-laki ya gitu. Pada saat itu anak saya masih 2 ya.
enggak kok ini ya mudah-mudahan Allah mengabulkan, tapi sebenarnya gambar ini saya tujukan untuk membantu sesama, jadi bukan menginginkan anak laki-laki, saya bilang gitu. Tapi ternyata Allah juga mengabulkan dua-duanya mungkin. Jadi jeda anak saya nomor 2 dengan anak ketiga itu 12 tahun. Akhirnya anak ketiga laki-laki, dan lebih ajaibnya lagi ini, percaya enggak percaya tapi ini terjadi saya betulan. Di Samarinda ini kan sering terjadi banjir ya, dan salah satunya menimpa rumah saya. Pada saat itu banjir masuk rumah mungkin sekitar setengah meter gitu ya, kadang 70 cm. Dan anak saya itu pada saat masih belum bisa jalan, itu sama kakaknya itu dinaikkan di atas bak anak-anak untuk mandikan anak-anak, itu bak plastik gitu, dan dijalankan di dalam rumah. Jadi mirip dengan apa yang ada di gambar ini gitu. Jadi padahal ini saya menempelkan gambar ini adalah saya menginginkan peduli sesama gitu. Tapi Masya Allah gitu, Allah ternyata mengabulkan dua-duanya. Jadi Bapak Ibu yang dari testimoni kekuatan mimpi saya tadi, itulah pentingnya kenapa mimpi itu tidak hanya kita pikirkan saja atau angan-angan saja, tapi tuangkan, benar-benar tuangkan di sebuah kertas gitu ya, mungkin sebesar ya, kalau yang sekarang ini kertas apa ya namanya, ini kertas buffalo bisa, yang penting agak besar gitu. Kemudian cari gambar-gambar yang kita inginkan gitu. Bahkan pada saat itu jika memang kita misalkan ingin hadir di tanah suci, lebih sering selain gambar yang kita tempelkan adalah lebih sering misalkan sekarang memutar video tentang tanah suci, sering berkunjung kepada orang yang berangkat umroh atau berangkat haji gitu. Jadi kita benar-benar nuansa kedekatannya itu lebih dalam lagi gitu, hingga akhirnya kita memiliki energi yang luar biasa untuk mewujudkan keinginan tersebut gitu. Begitu juga misalkan kita menginginkan misalkan mendirikan pondok tahfiz gitu. Memang kita harus berkunjung ke pondok tahfiz yang mungkin menjadi keinginan kita, mungkin dari bentuk bangunannya, mungkin dari anak-anak program di pondok tahfiz tersebut, mungkin anak-anak hasil dari pendidikan pondok tahfiz tersebut memang harus benar-benar kita pelajari, sehingga mimpi kita ini semakin detail dan semakin memberikan energi terhadap kita gitu. Begitu juga misalkan kita ingin, misalkan sekarang ingin, salah satunya juga saya juga menginginkan suatu saat memiliki BC yang amanah dan profesional gitu, mungkin sekelas Bapak Sujito, Bu Ani gitu, dan mungkin sahabat HMI yang lain yang saat ini sudah menjadi BC gitu. Itu akhirnya juga harus sering-sering mengamati, mungkin Pak Sujito, Bu Ani sering memposting ya foto-foto BC beliau, kegiatan beliau, itu sering-sering kita lihat itu, sering-sering kita belajar sama beliau. Dari situ kita semakin lama akan memiliki energi yang lebih besar lagi, sehingga kita juga memiliki motivasi untuk mewujudkan gitu. Dan untuk mewujudkan mimpi ini memang ya harus ada kekuatan doa dan ikhtiar kita gitu. Makanya mungkin ada beberapa tips yang mudah-mudahan pagi ini kita semua, termasuk saya juga ya, yang hadir pagi ini bisa lebih memotivasi kepada diri kita sendiri agar perjuangan di HN ini kita semakin semangat gitu ya. Yang pertama, jika ingin kita memaksimalkan mimpi kita agar mimpi-mimpi yang kita inginkan itu berhasil, maka yang pertama adalah niatnya harus kuat dulu. Niatnya harus karena Allah dulu, fokus sama Allah dulu gitu. Kemudian selalu libatkan Allah di dalamnya gitu. Kenapa? Karena ketika mimpi kita itu sudah berhasil gitu, sebenarnya pelibatan Allah itu jauh lebih besar dari usaha kita. Kalau diangkakan gitu mungkin ya 99,99 itu adalah karena Allah gitu. Kalau kita mungkin hanya 0, berapa gitu ya. Jadi selalu libatkan Allah di dalamnya gitu. Bukankah pada setiap sholat di surah Al-Fatihah kan kita selalu mengucapkan iya karena betul ya, iya karena nasta'in. Jadi dari Al-Fatihah yang setiap kita baca sebenarnya kita selalu tergantung kepada Allah apapun itu gitu.
Kemudian lagi harus ada azam yang kuat, harus ada tekad yang kuat untuk mewujudkan mimpi kita. Jadi ketika sudah kita ilustrasikan dengan gambar, dengan foto, dan kemudian kita tempel, kemudian kita berikan kata-kata motivasi, kemudian dilengkapi juga dengan tanda tangan dari orang-orang terdekat dengan kita, itu setiap hari akan memberikan energi positif, dan disitulah mungkin Allah akan mengabulkan doa-doa kita, insya Allah akan mempercepat doa-doa kita. Kemudian lagi tipsnya lagi adalah kita harus ada rasa cemburu kepada orang yang lebih sukses. Jadi cemburu yang bagus kan adalah cemburu kepada orang yang lebih soleh, orang-orang yang lebih sukses dari kita. Mungkin kita cemburu kepada Pak Sucipto yang sudah luar biasa berhasil, kepada Bu Ani, kepada Bu Riri, dan mentor-mentor yang lain. Dari situ kita selalu belajar sama beliau, ketika ada kecemburuan, jadi kita akan memacu ke dalam diri kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan insya Allah juga masih ada tips-tips yang lain, itu adalah baru beberapa tips saja. Dan mungkin salah satu testimoni juga yang akan saya ceritakan adalah yang saat ini ya, yang baru tahun ini saja, yang 2022. Itu sebenarnya saya sedikit cerita gitu ya. Saya itu sebenarnya adalah ASN di SLB Pembina, sebuah SLB negeri di Samarinda. Kemudian akhir tahun 2017 tiba-tiba secara mendadak itu saya diamanai oleh pengawas saya untuk mengelola SLB swasta yang selama ini beliau kelola, jadi diserahkan total gitu ya. Pada saat itu pada diserahkan kepada kami itu gedung belum punya gitu ya, jadi memang hanya diserahi ya surat izin pendirian siswa, kemudian guru, kemudian beberapa meja guru, dan lemari satu, hanya itu saja. Jadi ketika diserahkan kami ya saya harus mencari kontrakan untuk menampung anak-anak tersebut gitu. Kemudian dari situ saya amati karena di kecamatan tersebut adalah anak-anak yang di bawah garis kemiskinan rata-rata. Jadi walaupun swasta banyak yang saya bebaskan untuk pembayaran SPP-nya gitu. Pada saat itu kami cari kontrakan, dan kontrakan itu juga ya hanya satu lokal rumah gitu ya, los gitu, kemudian kami sekat-sekat. Setiap hari kami amati, kami bermimpi harus segera punya gedung gitu, entah gimana caranya gitu ya. Kemudian tahun kedua kami beli tanah, bisa membebaskan tanah 2 kapling gitu. Kemudian dari tanah itu kan persyaratan yang kita ajukan ke pemerintah, kalau sebuah yayasan itu memiliki tanah maka gedung itu bisa dibantu gitu. Dan sekarang kan kalau sekolah itu melalui aplikasi ya, namanya aplikasi e-Krisna gitu. Kami 3 tahun itu masukkan di aplikasi itu dengan semua persyaratan sudah lengkap, tapi ternyata belum rezeki kami, jadi dari pemerintah juga belum ngasih gitu. Akhirnya 3 tahun ini kayaknya kelamaan gitu, jadi akhirnya kita mencari ikhtiar sendiri gitu. Alhamdulillah 2022 kemarin gedung kami sudah bisa selesai, walaupun mungkin baru satu karena untuk ruang keterampilan itu juga harus ada di depannya. Yang pasti ruang guru dengan toilet 3 dengan ruang belajar itu sudah ada, dan catnya segala kami juga yang ikut milih. Ini saya ceritakan kenapa pada saat guru-guru senior yang lebih dulu ya, yang guru-guru yang diserahkan ke kami itu cerita gitu ya, mereka menangis gitu pada saat sebelum diresmikan H-1 itu. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu menangis? Saya bilang gitu, Bu tahulah ini adalah gedung yang diimpikan Bapak pengawas dulu gitu, dari mulai warna catnya, pintunya itu persis seperti ini. Saya sendiri malah nggak tahu, saya bilang gitu, karena pada saat itu kan saya belum gabung gitu ya. Saya malah nggak tahu gitu, dari warna catnya, bentuk pintunya, kata persis seperti yang diimpikan gitu. Oh iya kah, saya tanya gitu. Iya, mereka itu nangis-nangis terharu gitu. Karena beliau sudah nggak ada ya, sekarang sudah almarhum gitu. Nah, kemudian lagi pada saat setelah peresmian mereka juga cerita lagi gitu. Ibu tahulah kemarin yang hadir di situ itu adalah mimpi Bapak dulu gitu katanya gitu. Waktu itu kan katanya beliau itu pengen cita-cita nanti kita harus punya gedung baru, dan pada saat peresmian kita akan mengundang Bapak Camat, orang-orang dinas pendidikan semuanya kita undang, Bapak RT, orang sekitar semua kita undang ya. Saya pengen seperti itu. Dan pada saat peresmian kemarin
semua undangan tanpa kecuali memang hadir gitu. Jadi mulai Pak Camat, RT, kemudian semua dari Dinas Pendidikan Provinsi, karena SLB itu di bawah Dinas Provinsi ya. Semuanya hadir tanpa kecuali gitu. Saya sendiri juga, saya tahunya ceritanya setelah selesai peresmian ya, mereka itu terharu banget gitu. Jadi ya Allah semuanya sudah terlaksana gitu. Itu adalah mimpi dari Bapak pengawas saya yang sekarang sudah almarhum gitu. Artinya apa? Ternyata Allah itu juga mengabulkan gitu. Kalaupun tidak sekarang, bisa jadi nanti gitu, bisa nanti setelah kita nggak ada, gitu. Bisa jadi setelah anak cucu kita nanti gitu. Jadi betapa dari sini betapa saya percaya betapa kekuatan mimpi itu memang benar-benar ada gitu. Dan kita harus melihatnya juga dari kacamata Islam ya. Jadi makanya tadi tips-tipsnya tadi kita harus selalu melibatkan Allah di dalamnya. Gitu. Jangan pernah hanya kan kadang ada motivator yang pokoknya ada yang ada dalam pikiran akan terwujud, enggak sekedar itu gitu. Kita harus melibatkan Allah terus di dalamnya. Kenapa? Karena kekuatan yang Allah berikan ketika kita melibatkan Allah sebenarnya adalah 99,99 itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi bukan pure hasil kita itu hanya mungkin hanya ya 0, tadi ya 0,00 itu tadi sebenarnya. Kemudian untuk menyemangati kita selain menuangkan mimpi-mimpi tadi adalah kita perlu belajar dari seekor burung elang gitu ya. Saya tertarik beribrah pada seekor burung elang yang ini juga merupakan ayat-ayat kauniyah yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi burung elang ini adalah seekor burung yang agak berbeda dengan yang lain gitu ya. Dia adalah seekor burung yang sangat tangkas gitu, sangat luar biasa gitu. Dan burung elang ini adalah seekor burung yang memiliki usia yang sangat panjang. Jadi 70 tahun ya. Tapi pada saat umur 40 tahun dia harus berjuang dengan luar biasa agar dia bisa memiliki kekuatan yang lebih dahsyat lagi untuk 30 tahun berikutnya gitu. Yaitu caranya bagaimana dia harus mengunjungi seperti gunung gitu ya, gunung Batu Padas, dan situ dipatukkan bulu-bulunya dulu ya, bulu-bulunya itu dicabuti satu persatu untuk dirontokkan karena bulu-bulunya sudah terlalu banyak sehingga dia akan kesulitan untuk terbang lebih tinggi. Maka walaupun dengan rasa sakit yang amat sangat, dan itu prosesnya 5 bulan ya, dengan rasa sangat yang amat sangat dia mencabuti bulu-bulunya tadi. Kemudian di rentang waktu 5 bulan tadi akhirnya bulu-bulu itu akan tumbuh lagi dengan bulu-bulu yang baru, dan itu menjadi salah satu sebab mengapa burung elang itu bisa terbang sangat tinggi dan sangat cepat. Kecepatannya itu 300 km per jam gitu. Kemudian lagi dia juga harus mematukkan patuknya itu ke padas tadi sampai patuknya tadi terlepas, kemudian dia harus menunggu untuk tumbuh. Biar apa? Ini biar patuknya juga lebih tajam lagi. Jadi memang sangat sakit gitu ya selama 5 bulan itu sangat sakit. Tapi dari situ Allah hadiahkan lagi dengan dia memiliki sayap yang lebih kuat, dia memiliki patuk yang lebih kuat lagi, kemudian dia juga memiliki ini ya yang kuku yang lebih tajam lagi. Jadi kukunya itu juga harus dilepas dengan cara dipatuk-patukkan di padas tadi, di batu padas tadi. Dari situ dia Allah izinkan lagi untuk hidup 30 tahun yang akan datang gitu. Jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwa jika kita ingin berubah menjadi lebih hebat lagi, memang kita harus bersusah payah dulu, bersakit-sakit dahulu gitu ya. Kalau seekor burung saja yang mungkin tidak diberikan akal seperti manusia, dia saja bisa seperti itu, apalagi kita yang Allah berikan akal yang sempurna gitu. Harusnya harus lebih dari itu gitu. Kemudian juga burung elang ini adalah seekor burung yang selalu keluar dari zona nyaman. Jadi induk dari elang itu, mereka itu kan membuat sarang burung gitu ya untuk anak-anaknya itu. Nanti jika beberapa bulan walaupun anaknya itu belum bisa terbang, dia akan mengambil
kan itu ada ininya ya, ada daun-daunnya gitu. Jadi mungkin merasa hangat, merasa lebih empuk gitu. Tapi setelah beberapa bulan, walaupun dia belum bisa terbang, mereka belum bisa terbang anak-anaknya itu, tapi sama induknya itu diambil, di daun-daunnya itu diambil sehingga tinggal ranting-rantingnya saja. Dari situ anaknya itu dipaksa keluar, dipaksa dikeluarkan dari itu sarangnya itu. Kemudian yang terjadi adalah mereka mau tidak mau harus belajar terbang itu. Dan sarangnya tidak lagi empuk seperti biasanya karena sarangnya tinggal ranting-ranting yang tajam sehingga terkadang anak-anak burung elang itu harus berdarah-darah gitu ya. Tapi dari situ mereka belajar bisa terbang lebih tinggi. Gitu. Jadi ternyata prosesnya seperti itu burung elang gitu. Kemudian juga burung ini adalah selalu berkawan dengan badai. Jadi bukan menghindari badai, tapi selalu berkawan dengan badai. Jadi ketika ada kesulitan, mungkin tetaplah kita bertahan gitu, karena apalagi kita bentuknya sudah tim ya, yang selalu ada mentor-mentor hebat yang selalu mengarahkan kepada kita. Kemudian ada sahabat-sahabat HNI yang lain yang selalu kita saling berdoa, menguatkan dengan doa dan ikhtiar kita. Jadi insya Allah dari situlah kita nanti akan bertahan dan bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar kita. Dan mungkin karena ini waktunya sudah habis ya Bu Rit. Dan terakhir jika bermimpi Bapak Ibu bermimpilah yang besar gitu. Jangan takut bermimpi karena bermimpi tidak bayar gitu ya. Jadi jangan takut bermimpi karena Allah nanti yang akan memberikan solusi-solusi terbaik buat kita. Asalkan kita maksimal doanya, maksimal ikhtiarnya, dan akhirnya kita akan tawakal. Mungkin itu Bu Rit karena waktunya sudah habis. Ini sudah 7.30 ya. Oke, Masya Allah, jazakallah khair Mbak Ida. Beliau tuh panggilannya saya panggil Mbak Ida, biar awet muda. Masya Allah Saya ya. tutup atau gimana Bu Rit? Saya tutup dulu atau gimana? Iya, monggo ditutup bisa. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Bunda Lili Farida ini, beliau kepala SLB di Samarinda. Jadi beliau mengatakan tadi beberapa tips agar DRIP itu terwujud. Salah satunya adalah niat yang kuat, niat yang ikhlas. Libatkan Allah selalu. Karena beliau menyatakan 99,90% itu kesuksesan atau dream comes true itu adalah kemudahan dari Allah, dan ikhtiar kita tuh hanya 0,01% menurut beliau ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian dari dreamnya itu harus kita eksekusi, harus action. Kemudian yang ketiga ada rasa cemburu kepada orang-orang yang lebih sukses dari kita. Jadi Masya Allah ya, banyak sekali hikmah pelajaran yang kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bunda Lili pagi ini. Beliau juga mengingatkan terwujudnya mimpi itu adalah kemudahan dari Allah semata. Dari kisah burung elang tadi bahwa untuk sukses itu harus suka proses, meskipun harus bersakit-sakit, meskipun harus mengalami sebuah ketidaknyamanan. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Benar apa yang dikatakan bahwa impian itu memang tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa impian jangan pernah mimpi bisa sukses. Itu pernah kata-kata yang pernah saya baca ya. Jadi barakallahu fiik Bunda Lili Farida, semoga dimudahkan Allah segera LED dengan timnya di Samarinda. Semoga sukses selalu dengan amanah-amanahnya di SLB, di BKP RMI, dan lain-lain. Amanahnya banyak sekali Bunda Lili Farida ini, tapi Masya Allah masih berusaha untuk meraih sukses bersama HNI. Barakallahu fiik, jazakillah khair. Kami haturkan kepada Bunda Lili Farida. Kalau mau menyimak lagi monggo, tapi kalau ada agenda yang lebih mendesak dipersilahkan untuk meninggalkan. Kan saya pindah ke HP dulu ya Bunda Riri. Ya. Okay, pindah ke HP, jadi bisa jalan pun sambil bisa nyimak gitu. Matur nuwun. Ya amanilah Bunda. Alhamdulillah satu sesi sudah kita lewati. Yang sesi 2 ini tidak kalah menariknya ya, yang akan disampaikan oleh Bunda Sri Bandiah SM. Beliau tinggal di Piungan, yang dulunya beliau seorang karyawan, akhirnya resign. Nanti beliau akan menceritakan sendiri, dan semangatnya luar biasa. Beliau sudah bermutu nih, jadi sudah punya cucu.
Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bunda Sri Bandia sampai pukul 6.55. Monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang hanya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul untuk menimba ilmu dan berbagi testimoni. Maaf Ibu, di sini saya akan yang mengalami saya yaitu dengan testimoni keadaan saya sendiri. Saya bergabung di HNI ini itu Agustus 2021. Saya dikenalkan sama Bule Asih itu karena saya dulu belum minat, itu karena saya masih minum obat dari dokter terus, yaitu dokter karena saya dulu kerja di Sky Clinic, itu gara-gara resign saya ditabrak mobil, jadi separuh badan saya ini remuk Bun, tapi alhamdulillah itu dari saya ditabrak itu 27 November 2018. Kemudian saya konsumsi obat dari dokter terus hampir selama Kameranya bisa 2 tahun. Bu ya? Kameranya Mohon bisa maaf dibuka. Bunda, kameranya bisa dibuka. Ya, bentar. Ini tak buka kok belum bisa ya Bun ya? Diklik aja Bang ini videonya. Ini udah tak buka Bun, tapi kok belum bisa ya Bun ya? Kalau nggak bisa, terus saja Bu, monggo. Iya, lanjut aja Bunda kalau belum bisa. Terus saya sama bule saya pakai MHS, saya dibaluri MHS terus, ternyata kok badan saya agak Putus ya. Bunda Sri. Terpental Bu. Bentar-bentar. Masuk lagi, baru masuk itu. Ya, beliau tinggal di Piungan, Yogyakarta ini, di daerah pinggiran yang dulu terkena gempa paling dahsyat tuh di Kecamatan Piungan ini. Dan alhamdulillah setelah resign beliau aktif di HNI, beliau mitranya Bu Asih dan Bu Susanti Nugraheni ya. Jadi beliau kemarin waktu Bu Apri ya. sepenting saya tuh sehat. Terus alhamdulillah atas izinnya Allah saya konsumsi terus itu semakin sehat dan itu jantung saya itu kan juga ada kelainan karena jantung lemah. Terus suruh beli apa itu Depsua. Oh ya, saya Depsua, saya tak beli Depsua, minum Depsua. Atas izinnya Allah benar-benar mustajab. Saya tuh sekarang kalau kerja berat ibaratnya itu kan saya cuma ibu sendiri, jadi semua tuh laki-laki, kerjaan rumah, kerjaan kantor saya, maksudnya saya kan sekarang jualan baju, terus yang ngurusin ngurusin itu kan saya sendiri. Kalau kecapean saya sering minum Depsua tuh sekarang sudah nggak deg-degan, terus rasanya badan tuh juga enak, terus pokoknya saya tuh gimana ya Bun ya, enak lah, terus saya mantep pokoknya nih sing tak minum ya HNI itu apa sing di setiap saya ada home sharing di mana saya sama bule AC itu diajak, saya mau karena ilmu yang di HNI itu selalu mengena di badan saya. Oh nak jantung obatnya ini, oh saya langsung beli. Oh nak kesel-kesel di balur ini saya langsung beli. Terus benar-benar kemarin itu belum ada 1 bulan ini saya kambuh lagi Bun, Pak. Badan saya ini malam-malam jam 1 itu tuh nggak bisa digerakkan.
Saya sampai nangis teriak-teriak, papa, kok badanku nggak bisa digerakkan separuh sini yang karena masih platina semua ya Bun, masih platina semua itu nggak bisa digerakkan. Terus saya bilang papa saya, Pak tolong itu MHS dipanasin. Terus MHS langsung dipanasin, dibalurin ke saya. Terus itu obat-obat yang di meja makan itu dibawa sini semua, tak minum semua Bu, masih belum bisa digerakkan. Terus zaitun tak minum, pokoknya banyak nggak tahu seberapa. Terus madu, gamat, and green, habatus sauda, apa yang di meja makan yang saya adep tiap hari-harinya itu saya minum semua. Benar-benar atas izinnya Allah selang 2 jam Bu, Pak, selang 2 jam itu kaki saya bisa digerakkan. Masya Allah, saya nangis. Puji syukur Gusti Allah ya Robbi, atas izinmu ini lewat HNI saya bisa digerakkan. Terus saya langsung konsultasi ke dokter. Saya itu bilang dikasih resepnya ya macam-macam itu. Saya kan takut lagi dengan resep apa itu kimia lagi Bun. Jadi saya bilang ke dokter, Bun, Dok, saya minumnya obatnya ini aja, alhamdulillah saya dengan ini nyaman dan enak. Terus bilang, obat apa? Obat herbal dari HNI. Dan saya alhamdulillah sedikit-sedikit punya ilmu obat yang di HNI itu untuk mengobati badan saya yang remuk ini. Saya bilang, oh ya bagus, nggak apa-apa. Tapi Ibu juga harus terapi. Karena apa? Itu saraf-sarafnya Ibu itu karena itu harus terapi dulu. Alhamdulillah saya juga terapi. Keluar masuk mobil saya dibopong Bu, karena saya nggak bisa benar-benar masih sakit itu digerakkan kakinya. Terus tiap hari saya blonyoni dengan MHS. Pokoknya minum apa obat yang dibilang di HNI itu bikin saya sehat, mesti saya beli. Bikin apa sehat, mesti saya beli. Atas izin Allah, alhamdulillah sekarang saya sudah sehat, alhamdulillah bisa aktivitas kembali, bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, bisa ngurus kerjaan di luar. Kan saya jualan baju di lapak sama saya ngedep produk-produk HNI. Atas izinnya Allah itu malah yang produk HNI itu laku. Karena apa? Kadang-kadang ada orang yang jalan diseret-seret, terus tak prospek, Bu, kenapa kakinya? Saya bilang gitu. Oh ini loh Bu, nggak tahu tuh sininya sakit. Oh ya, monggo pinarak ke lapak saya. Saya bilang gitu. Terus, oh iya Bu, terus pinarak ke lapak saya. Saya bilang, Bu, penjenengan ini mau saya ibaratnya kasih obatnya cuma ini, penjenengan beli gamat sama MHS. MHS itu nanti caranya air panas di gelas, terus MHS dimasukkan, nanti kalau sudah 10 menit itu penjenengan balurkan sama doa sama Allah. Ini sarana insya Allah akan mengabulkan penjenengan biar sehat. Alhamdulillah atasnya Allah 1 minggu telepon dengan saya Bu Sri, alhamdulillah sekarang jalannya nggak diseret-seret lagi. Besok kalau habis saya mau ke GBL lagi. Oh ya siap Bu, alhamdulillah. Jadi saya tuh kalau ada mitra atau belum mitra, calon mitra itu telepon saya. Itu kalau bilang sudah sembuh, Masya Allah Bu, senangnya bukan main. Karena saya tuh pengen berbuat baik dan berbuat baik terus gitu loh. Terus pagi-pagi subuh itu Bu diketok-ketok pintu, Bu Sri, ada apa Bu? Ini maaf saya ganggu. Ya ada apa? Saya mau beli itu loh, minyak yang hijau-hijau itu apa Bu? Bojo saya itu batuknya nggak mari-mari. Soalnya wis ke dokter bolak-balik nggak mari-mari, kok aku diandani mbek konco itu suruh itu beli minyak hijau, oh minyak MHS, ya itu dikarain minyak ajaib, itu untuk batuk bisa. Karena saya sendiri kalau batuk itu Bu ngedep itu glegek minum air hangat, insya Allah itu sembuh. Oh ya saya praktekkan gitu ya Bu ya. Terus pulang gitu diminumkan. 2 hari telepon lagi sama saya, Bu Sri makasih sekali ya. Ternyata itu MHS-nya itu benar-benar mutajab. Bojoku sekarang sudah nggak batuk. Alhamdulillah Gusti Allah memberi saya yang terbaik. Saya bisa menularkan ilmu lewat HNI ini ke tetangga-tangga, ke saudara-saudara. Itu rasanya senang
banget, Masya Allah. Saya gitu, Bu. Terus saya sok dibilangin sama tetangga, Bu, kurangnya apa to, Bu? Jenengan ki awake wis kaya ngono kok direwangi mubeng rono mubeng rene. Niat saya itu karena pengen siar ngajak orang-orang memakai produk halal. Saya bilang gitu. Saya bukannya mau golek gawean untuk enggak, karena saya insya Allah sudah niat untuk siar produk halal. Saya bilang gitu. Terus ibu punya, oh ngono toh Bu, aning produkmu ki larang-larang ae. Bukan memandang larangnya Bu, kalau sakit kayak saya dulu nggak bisa apa-apa. Masya Allah susah Bu, kalau sehat ibaratnya makan sama sambal sama kurupan aja kan enak banget. Makanya jangan bilang larang, kalau larang itu lebih larang kalau sakit. Saya bilang, oh ya Bu, oh ya Bu, ya gitu Pak. Bu, ternyata kita dengan cerita kepribadian kita itu yang mengalami, itu ternyata lebih mudah menyampaikan ke orang. Makanya saya itu kemarin itu begitu saya ini make produk ini kok terus sehat, terus tering-teringan kemana-mana itu ibu-ibu ya sok kaget. Pas lihat saya terkapar itu nggak bisa apa-apa dari majelis taklim itu pas ke tempat saya mesti pada nangis lihat Bu Sri nanti bisa sembuh apa enggak, bisa jalan apa enggak. Atas izinnya Allah, tapi saya yakin Bu, Allah ngasih penyakit, pasti Allah ngasih obat, karena saya sangat yakin itu. Dan itu kemarin yang belum ada satu bulan ini, itu selang cuma 4 hari saya nggak bisa apa-apa, atas izinnya Allah setelah 4 hari saya sembuh total Bu, sampai sekarang. Makanya saya setiap home sharing ada ilmu, saya diajak, pasti saya ikut. Kerjaan tak tinggal semua, pokoknya ini ilmu kesehatan itu untuk aku, untuk keluargaku, untuk saudara-saudaraku, saya bilang gitu. Jadi saya nak diajak-ajak, Bu ayo Bu, ini, saya tutup Bu, lapa saya tutup, saya ngikut. Karena ilmu yang di HN itu Masya Allah Bu, saya benar-benar Masya Allah gimana ya, sudah madep mantep marep wis pakai itu aja, gak usah pakai liarane, gak usah nengok-nengok. Aku pokoknya pakai iki. Nyatane aku koyo ngono, awakku remuk koyo ngono, setelah pakai obat dari HNI saya bisa sembuh. Sekarang saya nggak pakai obat kimia lagi. Jadi itu aja Bun dari testimoni saya. Ada kurangnya saya mohon dimaafkan. Gitu Bun. Monggo. Matur nuwun Bunda Sri, Masya Allah nih. Jadi testimoni beliau sendiri yang mengkonsumsi obat kimia. Katanya beliau kalau mengkonsumsi obat kimia sekali minum 14 macam ya Bun? Iya Bun, betul banget. Jadi kayak bosen, kayak umur itu loh Bun. Jadi Masya Allah, tabarakallah, Allah memberikan panjenengan rezeki dengan bertemunya Bu Asih dan Mbak Santi, nggih. Jadi Iya barokallah benar. kepada Bu Asih dan Mbak Santi. Ini Bu Sri ini menjadi tim kuat panjenengan karena beliau piyantune grapya. Terus beliau sendiri cerita punya bisnis bis nggih. Jadi awak-awak bisnya itu seperti putra-putra beliau sendiri. Beliau hampir tiap hari memberangkatkan trip kemana-mana. Jadi barokallah ya. Jadi stok bis Amin. HNI-nya semakin ramai karena banyak Amin. awak-awak bis yang keluar masuk dari rumah Bu Sri Bandia. Masya Allah, barakallahu fiik Bunda. Semoga Allah Amin. mudahkan bisa sukses di HNI, bisa memberi Amin. manfaat lebih Amin. banyak lagi kepada sekeliling panjenengan. Semoga sehat Amin. selalu juga Amin. Kagem Bunda dan kita doakan bersama semoga senantiasa Allah berikan kemudahan dan sehat selalu setelah Amin. melalui Amin ya Allah. ujian yang Amin. begitu berat ya Bunda. Tapi Masya Allah karena kesabaran dan keyakinannya kepada Allah sehingga panjenengan bisa sehat dan tetap semangat seperti pagi ini. Barakallahu Amin. fiik. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Matur nuwun Bunda, jasakillah khair. Semoga apa yang disampaikan Bunda Sibandia dan Bunda Lili Farida tadi bisa menjadi amal yang mengalir terus dengan berbagi testimoni, berbagi sharingnya yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Amin. Selanjutnya, Amin ya Allah. Amin ya Allah. mungkin Mbak Nufi, Ustadz Jito menyampaikan sertifikat virtualnya. Monggo tim BC ya.
Atau barangkali sambil menunggu, monggo Ustaz Cito barangkali menambahkan. Oke ya, jadi terima kasih kepada Bu Lilik Farida yang telah bersedia untuk kemudian sharing pada pagi ini, luar biasa, Masya Allah. Saya jadi merinding juga ya yang beliau ini kan waktu memaparkan dream wall-nya kan gitu ya, Masya Allah. Dan ini ditempel teman-teman semuanya, ditulis, bahkan tadi saya lihat itu ada fotonya ya, foto-fotonya itu genah banget gitu ya, artinya beliau itu jelas sekali yang pengen dituju apa, keinginannya apa, doanya bagaimana itu jelas semuanya ditempel dan Allah kemudian mudahkan ya karena malaikatnya juga langsung jelas keinginannya seperti ini dan Masya Allah dan beliau nyampaikan tadi ini apa satu persatu bisa didapatkan Masya Allah luar biasa. Kemudian yang kedua juga semoga ini ya semakin bermanfaat dan kita doakan semoga beliau Bu Lilik Farida ini bisa jadi BC dan LED Samarinda ya. Amin Allahumma amin. Amin. Yang kedua kita berikan sertifikat ini ya online juga kepada virtual kepada Bu Sri Bandiah, ini luar biasa pengusaha sukses, pengusaha besar tapi kemudian masih sempat di HNI ini orang-orang yang luar biasa seperti Bu Lilik Farida sama Bu Sri Bandiah luar biasa. Kita doakan beliau semoga senantiasa sehat ya karena kesehatan itu luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman, kita doakan kepada beliau berdua semoga apa yang disampaikan menjadi jariah buat beliau dan menjadi inspirasi, jadi ilmu untuk kita semuanya. Nah mungkin itu dan teman-teman mungkin sebelum saya sampaikan ke Bu Farida Agung, nanti malam kita akan ada tamu ya, maksudnya ketika Kamis malam itu kita buat yang namanya grand gitu ya, kan ada grand SEP itu adalah setiap akad pagi kita carikan untuk tamu-tamu pembicara-pembicara dari luar MCTM dan nanti malam itu kebetulan Pak Khalid Nawawi ini nanti akan membersamai kita nanti malam, maka jangan lupa kan gitu ya, jangan lupa untuk bisa hadir, ajak teman-teman, sehingga akan kita share keluar biasanya adalah bisa banyak peserta, sehingga teman-teman saya berharap bisa lebih banyak lagi yang hadir dan lebih banyak memberi manfaat. Itu terus yang berikutnya tadi, monggo Bu Sri Bandiah bisa ke Magetan ya, ada teman-teman ke Magetan, insya Allah akan ada ini ya, kuliah Herbatibun Nabawi 2 hari 1 malam di BC Magetan. Ini akan lebih memantapkan teman-teman untuk ilmu herbalnya, terutama bagaimana akidahnya ya, bagaimana tentang tadi luar biasa kepasrahannya, keyakinannya kepada Allah ini adalah di kedokteran Islam. Kemudian setiap penyakit itu dia prosesnya adalah dibersihkan dulu dari dalam. Jadi namanya adalah tafskiyah dan tawazun. Tafskiyah itu membersihkan, yang di dalam itu yang tidak ini dibersihkan, termasuk dosa, termasuk mungkin ada apa ya, kurofat, ta'ayul dan lain sebagainya itu dibersihkan semuanya, dibersihkan yang kalau kita di makanan ya kita bersihkan makanan-makanan kita yang mungkin makanan kita itu menjadi sampah-sampah di dalam tubuh kita, itu kita harus detox, namanya detox dibersihkan. Setelah didetok maka ada herba-herba yang harus kita pahami. Oh, kalau kemudian setelah detox itu ada herba yang masuk. Saya cocoknya tadi dengan dipsqua karena saya bermasalah dengan darah. Nah, gitu ya, gitu herbal ya, termasuk kalau saya tumbuhan itu yang ada jahenya, yang ada ininya karena nah itu adalah tentang herbologi. Terus kemudian bisa sendiri mendiagnosa sendiri namanya fisioterapi. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang organ-organ tubuh kita yang paling penting, yaitu ada paru-paru kita, ada pencernaan kita, kemudian jantung, darah, kemudian satunya adalah ginjal. Ini 5 organ penting yang dibahas di kuliah Herbatibun Nabawi 2 hari 1 malam di Magetan, khusus untuk MCTM itu biayanya 750, terus disupport sama para mentornya sehingga hanya bayar 100.000 saja, itu sudah semuanya ya. Sudah sak pelatihannya, sak makannya ya. Kalau perlu tidur di sini sak tidurnya juga kan gitu ya. Monggo teman-teman mungkin bisa dimaksimalkan untuk angkatan yang pertama. Nggak tahu ini angkatan pertama
dan yang terakhir atau angkatan pertama atau selanjutnya? Angkatan yang keempat, Masya Allah, ini ada Bu Ani. Angkatan keempat ternyata sudah. Kita teruskan yang dulu. Monggo bisa bersama-sama berbelajar langsung gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mari kita maksimalkan untuk ini luar biasa. Saya merinding juga ya tadi, Bu Lili Farida juga merinding. Terus kemudian apa tadi testimoninya Bu Sri Bandia itu, Masya Allah ya, menceritakan dirinya sendiri, tapi kita ikut merasa, terus waktu beliau jantung tadi, waktu kemudian tidak bisa bergerak tadi gitu ya, terus kemudian meminta sing ono ning gone sing biasa dikonsumsi suruh semua dikonsumsi, ini kan luar biasa gitu loh maksudnya. Wah, dahsyat lah, ngeri, pokoknya merinding dengan testimoni dan penyampaian dari Bu Lili Farida yang hari ini. Semoga sukses, sehat untuk mereka berdua, untuk Bu Farida Agung dan semua dari kita, beliau berdua dan semua dari kita. Saya kembalikan kepada kepada Bu Farida Agung. Oh ya, Bu Lili, tadi Bu Lili itu mitranya Bu Farida Agung ya, jadi beliau di Sidoarjo, tapi punya mitra di Samarinda. Ini luar biasa ya, ini itu ini yang saya sampaikan. Dan beliau ini juga sudah menjadi eksekutif direktur di sana, dan dengan seambrek amanahnya tadi, tapi orang-orang ini Masya Allah ya, menyempatkan diri untuk berbagi, untuk ikut belajar dan lain sebagainya. Maka mantap, luar biasa. Saya aja jadi saya harusnya lebih semangat ya, karena mereka sibuk, saya nganggur. Saya menyibukkan sendiri. Oke, saya kembalikan kepada Bu Farida Agung, LED kita dari Sidoarjo yang luar biasa. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Sucipto. Jadi Masya Allah ya, pagi ini kita belajar bareng dengan dua bunda yang luar biasa, yang beliau meskipun punya kesibukan dan punya amanah yang banyak, tapi tetap semangat di HNI. Semoga yang hadir pagi ini pun dimudahkan Allah, kita bisa sukses berjamaah di HNI ini. Sukses dunia juga sukses akhirat kelak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akhiri SIP pagi ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga kita tetap semangat. Sudah diberikan wadah, diberikan ruang oleh Ustaz Sucipto dan Bu Ani untuk terus belajar dan belajar. Saya sebagai host pagi ini mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap semangat di HNI, untuk tetap menciarkan nilai-nilai kebaikan di HNI ini. Semoga sehat selalu kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.